Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini, mohon maaf kita online terlebih dahulu karena ada halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Langsung saja, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Terus untuk nanti jangan lupa absen seperti biasanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang kodok dan qadar. Silahkan nanti dipelajari terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi kodok dan qadar. Itu materi kodok dan qadar ada beberapa, yaitu pengertian kodok dan qadar, kewajiban beriman kepada kodok dan qadar. Kemudian yang ketiga, kodok dan qadar disebut sebagai takdir. Yang keempat, macam-macam takdir. Yang kelima, prinsip dalam kodok dan qadar. Yang keenam, dalil-dalil. Dan yang ketujuh, hikmah beriman kepada kodok dan qadar. Selanjutnya kita masuk ke pengertian kodok dan qadar. Pengertian kodok dan qadar secara bahasa. Kodok berarti keputusan atau ketetapan. Secara etimologis, konsep kodok bermakna sebagai suatu ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala atas manusia yang ditetapkan pada zaman azali. Sedangkan qadar secara bahasa bermakna sebagai ukuran atau pertimbangan. Secara etimologis, konsep qadar bermakna sebagai suatu ketetapan Allah berdasarkan ukuran pada setiap diri umat manusia sesuai kehendaknya pada zaman azali. Makna secara luas dari konsep qadar ini adalah bahwa qadar merupakan gambaran kepastian mengenai hukum Allah. Bisa dikatakan perbedaan antara kodok dan qadar terletak pada ketetapan Allah pada zaman azali, dengan al-qadar sebagai ketetapan akan menjadi apa seseorang itu kelak, sedangkan qadar sebagai realisasi Allah atas al-qadar pada diri orang tersebut sesuai kehendaknya. Selanjutnya, kewajiban beriman kepada qadar dan qadar. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah, kehendak Allah. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena itu merupakan diberikan Allah. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau musibah, maka hendaklah kita menerima dengan sabar dan ikhlas. Kita harus yakin bahwa di balik musibah itu ada hikmah yang terkandung. Kadang kita belum, Allah Maha mengetahui atas apa yang diperbuatnya. Selanjutnya, qadar dan qadar disebut takdir. Qadar dan qadar biasa disebut dengan kata yaitu. Bagi manusia, makhluk lain ada pandangan takdir dan buruk, tapi dalam takdir itu baik. Keburukan itu tidak disebutkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kehendaknya adalah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, dan kebaikan. Kemudian macam-macam takdir. Yang A, takdir mu'allaq, yaitu takdir yang ada kaitannya dengan ikhtiar manusia atau bisa diubah. Misalnya, seorang siswa mempunyai cita-cita ingin menjadi sarjana. Untuk mencapai cita-citanya, dia belajar dengan tekun. Akhirnya apa yang dia cita-citakan menjadi kenyataan. Kemudian takdir mubram, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat
diusahakan tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia atau tidak bisa diubah. Misalnya orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam atau sebagai laki-laki dan perempuan. Kemudian prinsip dalam qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip, yaitu iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukan. B. Iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhil Mahfuz. C. Iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Kemudian dalil-dalil tentang qada dan qadar. Dalil Al-Qur'an, tidak sesuatu pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Kemudian dalil as-sunnah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya dan menulis 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar, yaitu semakin meyakini bahwa sesuatu yang terjadi dalam ini tidak terlepas dari sunatullah. Kemudian semakin termotivasi dan berar dengan sungguh-sungguh. Kemudian meningkatkan keyakinan akan pentingnya doa bagi keberhasilan usaha. Kemudian meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan sehingga tidak mudah putus asa. Kemudian menyadarkan manusia bahwa di dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan manusia bersikap selalu optimis, ikhtiar sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk ke soal, yaitu yang nomor 1, tulis pengertian qada dan qadar. Yang kedua, tulis dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, tulislah dan jelaskan macam takdir, beri contohnya. Kemudian yang keempat, tulis pengertian dari ikhtiar, doa, dan tawakal. Kemudian tulis contoh dari ikhtiar, doa, dan tawakal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.